Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku akan menceritakan kisah teladan Islami tentang kisah 5 perkara aneh. Apa aja kah itu? Nah, langsung aja kita ke ceritanya ya teman-teman. Abu Laits AS Samarkandi adalah seorang ahli fikih yang masyhur. Suatu ketika dia pernah berkata, ayahku menceritakan bahwasanya antara nabi-nabi yang bukan rasul ada menerima wahyu dalam bentuk mimpi dan ada yang hanya mendengar suara. Maka salah seorang nabi yang menerima wahyu melalui mimpi itu pada suatu malam bermimpi, diperintahkan yang berbunyi, esok engkau dikehendaki keluar dari rumah pada waktu pagi menghala ke barat. Engkau dikehendaki berbuat pertama, apa yang engkau lihat atau engkau hadapi, maka makanlah. Kedua, sembunyikan. Ketiga, engkau terimalah. Keempat, jangan engkau putuskan harapan. Yang kelima, larilah engkau daripadanya. Pada keesokan harinya, Nabi itu pun keluar dari rumahnya menuju ke barat. Dan kebetulan yang pertama dihadapinya ialah sebuah bukit besar berwarna hitam. Nabi itu kebingungan sambil berkata, aku diperintahkan memakan pertama yang aku hadapi. Tapi sungguh aneh, sesuatu yang mustahil yang tidak dapat dilaksanakan. Maka Nabi itu terus berjalan menuju ke bukit itu dengan hasrat untuk memakannya. Ketika dia menghampirinya, tiba-tiba bukit itu mengecilkan diri sehingga menjadi sebesar buku roti. Maka Nabi itu pun mengambilnya lalu disuapkan ke mulutnya. Bila ditelan terasa sungguh manis bagaikan madu. Dia pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian Nabi itu meneruskan perjalanannya. Lalu bertemu pula dengan sebuah mangkuk emas. Dia teringat akan arahan mimpinya supaya disembunyikan. Lantas Nabi itu pun menggali sebuah lubang lalu ditanamkan mangkuk emas itu. Kemudian ditinggalkannya. Tiba-tiba mangkuk emas itu terkeluar seperti semula. Nabi itu pun menanamkannya lagi seperti semula sehingga 3 kali berturut-turut Nabi itu melakukannya. Maka berkatalah Nabi itu, aku telah melaksanakan perintahmu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya tanpa disadari oleh Nabi itu yang mangkuk emas itu terkeluar seperti semula dari tempat ia ditanam. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia ternampak oleh seekor burung elang sedang mengejar seekor burung kecil. Kemudian terdengarlah burung kecil itu berkata, wahai Nabi Allah, tolonglah aku. Mendengar rayuan burung itu, hatinya merasa simpati, lalu dia pun mengambil burung itu dan dimasukkan ke dalam bajunya. Melihat keadaan itu, lantas burung elang itu pun datang menghampiri Nabi itu sambil berkata, wahai Nabi Allah, aku sangat lapar, aku mengejar burung itu sejak pagi tadi. Oleh itu janganlah engkau patahkan harapanku dari rezekiku. Nabi itu teringat pesanan arahan dalam mimpinya yang keempat, yaitu tidak boleh putuskan harapan. Dia menjadi kebingungan untuk menyelesaikan perkara itu.
Akhirnya dia membuat keputusan untuk mengambil pedangnya, lalu memotong sedikit daging pahanya dan diberikan kepada elang itu. Setelah mendapat daging itu, elang pun terbang dan burung kecil tadi dilepaskan dari dalam bajunya. Selepas kejadian itu, Nabi meneruskan perjalanannya. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan satu bangkai yang amat busuk baunya. Maka dia pun bergegas lari dari situ karena tidak tahan menghirup bau yang menyakitkan hidungnya. Setelah menemui kelima-lima peristiwa itu, maka kembalilah Nabi ke rumahnya. Pada malam itu, Nabi pun berdoa dalam doanya. Dia berkata, "Ya Allah, aku telah melaksanakan perintah-Mu sebagaimana yang diberitahu di dalam mimpiku. Maka jelaskanlah kepadaku arti semuanya." Dalam mimpi beliau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa yang pertama engkau makan ialah amarah. Pada mulanya nampak besar seperti bukit, tetapi pada akhirnya jika bersabar dapat mengawal serta menahannya, maka marah itu pun akan menjadi lebih manis daripada madu. Kedua, semua amal kebaikan atau budi walaupun disembunyikan, maka ia tetap akan nampak jua. Ketiga, jika sudah menerima amanah seseorang, maka janganlah kamu khianati kepadanya. Keempat, jika orang meminta kepadamu, maka usahakanlah untuknya demi membantu kepadanya meskipun kau sendiri berhajat. Kelima, bau yang busuk itu ialah ghibah atau menceritakan hal seseorang. Maka larilah kamu dari orang-orang yang sedang duduk berkumpul membuat ghibah. Saudara-saudaraku, kelima kisah ini hendaklah kita semaikan dalam diri kita, sebab kelima perkara ini senantiasa berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Perkara yang tidak dapat kita elakkan setiap hari ialah mengatakan hal orang. Memang menjadi tabiat seseorang itu suka mengatakan hal orang lain. Haruslah kita ingat bahwa kata mengata hal seseorang itu akan menghilangkan pahala kita. Sebab ada sebuah hadis mengatakan di akhirat nanti ada seorang hamba Allah akan terkejut melihat pahala yang tidak pernah dikerjakannya. Lalu dia bertanya, "Wahai Allah, sesungguhnya pahala yang kamu berikan ini tidak pernah aku kerjakan di dunia dulu." Maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ini adalah pahala orang yang mengata-ngata tentang dirimu." Dengan ini haruslah kita sadar bahwa walaupun apa yang kita kata itu memang benar, tetapi kata mengata itu akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan mengata hal orang walaupun itu benar.